Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terasa pertemuan kita hanya tinggal kali ini saja ya, yang berupa presentasi gitu. Tapi di luar itu masih memungkinkan pertemuan-pertemuan lain yang mengarah pada pembuatan film dokumenter sejarah. Nah, pada materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang editing. Editing adalah proses ya, dalam tahap pasca produksi. Editing adalah salah satu elemen penting di dalam sinematografi yang ada pada tahap pasca produksi. Editing adalah suatu proses memilih atau menyunting gambar hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar yang lain. Juga memadukan satu gambar kepada gambar yang lain. Kemudian juga menyisipkan transisi, ya, perpindahan. Jadi hasil syuting itu satu gambar kita pilih ya, kemudian kita potong yang tidak kita inginkan. Biasanya kan ada paling tidak kata-kata atau sound atau audio yang berbunyi begini, action. Nah, itu selalu masuk tuh dalam editing ya kan. Nah, ini kita buang. Ya, pada saat syuting kan dia masuk tuh. Nah, pada editing kita buang, masuk pada adegan, ya kan. Selesai, kita cut lagi. Nah, sambung dengan gambar berikutnya. Gitu. Gambar berikutnya juga begitu kan, kita pilih yang kita pakai, mana yang kita buang, sebelah mana kita potong di situ. Nah, kita sambung dengan gambar yang sebelumnya. Itu cut to ya. Jadi cut to itu gambar satu ke gambar kedua. Ini tidak ada transisi, langsung saja. Gitu. Editing juga mengenai menyisipkan transisi dari satu gambar ke gambar yang lain. Ya, kadang-kadang kita perpindahan gambar itu kita mau dissolve. Umpamanya kita sedang menggambarkan apa namanya pemandangan ya, establish pemandangan, itu biasanya dissolve. Gambar-gambar pengantar itu perpindahannya ada transisi, namanya dissolve. Atau kalau dari kosong ke gambar, umpama dari black ke apa namanya ke gambar, atau terakhir nanti tadi fade in ya. Nah, ada lagi fade out, fade to black, umpamanya fade to white gitu, macam-macam. Itu transisi. Jadi editing itu tadi menyunting, memilih gambar-gambar yang akan kita pakai, kemudian menyambungnya dengan gambar-gambar yang lain. Kadang-kadang kita juga menyisipkan transisi. Nah, itu kira-kira pengertian dasarnya editing begitu ya. Tapi sebetulnya masih rumit lagi. Itu kan andaiannya soundnya atau audionya itu tidak mengalami proses. Ya. Kalau mengalami proses nanti akan lebih ada langkah-langkah berikut.
Nah, dalam proses editing ini bukan cuma menggabung-gabungkan saja gitu ya. Ada banyak variabel yang harus diketahui seorang editor. Misalnya kamera angle. Kamera angle kita udah bahas ya kemarin di komposisi ya. Ada high angle, low angle gitu. Kemudian kamera works. Kamera works ini kemarin belum saya ini ya, belum. Jadi umpamanya ada track, ada pan, ada tilt up, tilt down, pan right, pan left, ya. Track juga begitu, track apa namanya, track left, track right, ya. Kemudian kalau dia maju itu track in, kalau mundur track back, gitu. Ada track in, track out, bukan. Jadi kalau track in itu masuk gerakan kamera mendekat, gitu. Kalau track ke belakang itu mundur, dia track back, bukan track out. Kemudian lagi zoom in, zoom out. Nah, itu bagian dari kamera works ya, pergerakan kamera. Kemudian jenis sound. Jenis sound ini kemarin sudah ya di komposisi itu. Ada sudah ya. Ada apa namanya, close up, big close up gitu. Medium shot, long shot. Nah, itu jenis-jenis shot. Kemudian lagi motivasi, informasi, dekomposisi tadi ya. Begitu juga sound atau audio. Tapi biasanya kalau orang musik menyebutnya audio. Kalau orang editor atau orang film biasanya menyebutnya sound. Atau sama sajalah. Ada lagi continuity, keberlanjutan. Nah, istilah-istilah ini tata bahasa dalam editing, ya, grammar of the edit yang harus dipegang oleh seorang editor. Nah, kita bahas satu persatu ya tentang motivasi. Jadi setiap adegan pasti mempunyai motif atau maksud, ya. Seperti jalan-jalan kota, gunung, itu biasanya kita tampilkan untuk mengantar ya, mengantar cerita, gitu. Menggiring ya, menggiring suasana. Kita tampilkan gambar-gambar jauh dulu gitu, establish ya. Sebelum adegan utamanya. Nah, tujuan ditampilkannya itu ya tadi ya, menggiring. Itu gambar. Audio atau sound ini juga bisa menggiring. Nah, itu menggiring ke suasana yang apa namanya, mencekam. Udah tak tok tak tok tak tok. Nah, itu. Ada lagi ketukan pintu. Ada lagi air yang menetes. Tes. 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 Itu dengan tempo tertentu itu bisa menggiring suasana, membangun ambience, membangun suasana ya. Itu yang dimaksud dengan motivasi ya. Ini gambar ini akan mengantarkan kita pada cerita atau gambar-gambar
berikut yang masuk dalam cerita. Oke, kita lanjut ya pada informasi. Nah, informasi ini seorang editor harus paham betul ya bagaimana informasi dalam gambar-gambar itu tersampaikan. Kan editor memilih ya. Kadang-kadang di lapangan hasil syuting itu sudah dipilih, tapi kadang-kadang diberikan pilihan buat editor. Sekali lagi ya, cus gitu. Kasih satu gambar lagi. Nah, seorang editor harus memilih gambar yang paling informatif gitu. Gambar ini artinya apa sih? Maksudnya apa gitu. Itu yang lebih jelas yang mana. Nah, itu kan dipengaruhi banyak hal ya. Dipengaruhi bahasa tubuh si aktor. Di sisi yang lain kadang-kadang juga dipengaruhi oleh soundnya. Ini soundnya lebih jelas nih. Gitu. Atau ini artikulasinya lebih benar nih dari yang tadi. Gitu. Nah, seorang editor harus memahami itu. Gitu. Jadi kuncinya seorang editor harus betul-betul memahami skenario. Sebelumnya dia harus bertemu dengan director, menjelaskan isi skenario ini apa maksudnya. Jadi panduannya ya skenario. Nah, itu tadi informasi. Bagaimana seorang editor harus memilih shot-shot yang paling informatif yang diberikan pilihan oleh sutradara pada waktu syuting. Itu yang dimaksud dengan informasi. Berikutnya komposisi. Salah satu aspek penting adalah pemahaman tentang komposisi. Komposisi ini kemarin kita udah bahas nih. Kalau ini namanya komposisi horizontal ya. Kita lihat garis-garis yang muncul ini garis horizontal semua gitu. Komposisi horizontal. Komposisi yang lain kita udah bahas pada materi-materi sebelumnya. Kamera angle. Ini bird eye, ini apa namanya? Low angle. Efek-efeknya juga, efek psikologisnya juga kita udah bahas di materi sebelumnya. Kemudian tadi kamera works. Nah, pada saat jalan ini bagaimana kamera, apakah mengikutinya kameranya di satu titik berputar mengikuti objek ini, atau kameranya ikut berjalan. Biasanya kameranya mundur. Gitu. Seorang editor harus memahami itu. Gitu. Kalau dia paham komposisi, dia akan menyempurnakan kalau ada gambar-gambar yang kurang jelas. Ya, dia akan melakukan cropping gitu. Ya pokoknya sentuhan-sentuhan terakhir yang dia bisa lakukan. Selain itu juga komposisi warna. Komposisi ini juga menyangkut warna. Bagaimana nanti ada color adjustment yang bisa dilakukan seorang editor untuk menyempurnakan gambar. Ya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah continuity. Satu keadaan di mana terdapat kesinambungan ya antara gambar satu dengan gambar setelahnya atau sebelumnya. Nah, ini tujuannya untuk menghindari jumping. Nah, kalau kita lihat gambar ini dengan ini shot size-nya sama.
ukurannya ya, ukuran gambarnya sama. Sedangkan dia sedang melakukan sesuatu yang berjalan. Makan roti ini dia berjalan terus. Kalau kita potong di sini, ya, atau ini yang sebelumnya ya, kita potong di sini, kita lanjutkan dengan ini gambar akan patah. Tak di sini, tahu-tahu sudah kroaknya besar. Maka ya bagi editor yang paham, juga bagi seorang director, ini harus membedakan shot size ini. Angle-nya juga harus berbeda. Dia makan crowd di sini segini. Kalau kita sambung gambar berikutnya ukurannya beda gitu. Dia lebih medium lagi ya. Lebih medium. Angle-nya kita geser. Crowd lagi ya memang pindah kan, memang pindah angle-nya. Jadi kalau ada pekerjaan yang meloncat itu akan terasa wajar. Itu satu, jumping. Jumping berikutnya, kalau ada stock shot, kita harus tahu nih yang lebih dulu yang mana. Ini dulu atau ini dulu. Jangan sampai, nah kalau seperti ini kan, ini udah banyak yang kemakan gitu. Ini baru separuh, baru setengah. Harusnya gambarnya ini dulu. Cut, angle-nya beda, shot size-nya beda, sambung lagi udah di sini. Atau nanti ya pada saat di sini, cut dari gambar ini, cut ketika roti di sini. Nah nanti nyambungnya, properti rotinya ini juga harus kita perhatikan gitu. Bentuknya seperti apa. Kalau kita mau syuting lagi action gitu. Ini propertinya harus kita perhatikan nih. Bentuknya apa, isinya apa, harus sama. Itu namanya continuity. Begitu juga kalau ganti hari. Soal kostum ya, soal kostum. Umpamanya di adegan pertama, ini dia makan roti nih, pagi, makan roti. Berikutnya ada adegan lagi, dia makan roti lagi, pagi lagi. Berarti harinya udah berbeda. Kostumnya kita lihat. Oh kostumnya juga beda. Oh harinya beda. Jadi ini sarapan roti di hari yang berbeda. Nah kostum ini juga bisa menandakan bagaimana kita atau seorang editor memperhatikan continuity gambar. Jangan sampai salah. Itu yang dimaksud dengan continuity. Ketersinambungan artinya itu. Berikutnya lagi ini tentang sound system ya. Sound system atau audio. Nah biasanya gambarnya seperti ini ada getaran-getaran suara berapa desibel gitu kan. Seperti alat pencatat gempa. Namanya apa? Seismograf ya. Nah, dalam apa namanya? Framework
timeline. Ini namanya timeline ya. Ini ada dua layer. Layer yang di atas ini layer gambar. Layer bawahnya ini adalah layer sound atau audio. Dia selalu di bawah audio. Audio juga ini ada banyak layernya ke bawah susunannya. Nah, gambar ada layernya juga ke atas. Gitu. Ini monitor 1 atau preview. Ini monitor 2 atau gambar yang ingin kita sambung. Gitu. Sound editing dibagi menurut fungsinya. Ya, pertama original sound. Ini original sound ini sound yang kita ambil pada saat syuting berbarengan ya. Umpama ini sebelum dipisah nih, ini antara sound dengan gambar ini bisa dipisah, namanya unlink ya. Nah, sebelum mendapatkan tindakan unlink, nah dia masih original. Itu yang dimaksud. Jadi pada saat kita syuting, soundnya itu ya itu. Gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu soundnya kurang jelas nih, dialognya gitu. Karena kita nggak mungkin lagi melakukan syuting, maka kita akali dengan dubbing. Gitu. Kita masukkan lagi dialognya, kemudian kita gabung di editing di sini bisa. Ya. Yang pertama tadi original sound, ya. Sound yang langsung nempel pada gambar. Yang kedua, sound itu juga tentang atmosfer. Atmosfer itu lingkungan sekitar. Hujan. Sound atmosfernya ya sound hujan. Atau malam yang sunyi. Atmosfernya ya suara jangkrik gitu kan. Ada suara kodok. Nah, itu atmosfer. Semua latar belakang atau back sound, maaf ini bukan background ya, back sound yang ada di sekitar objek ya. Itu adalah atmosfer. Yang ketiga, sound effect. Sound effect ini sound yang diciptakan atau yang disisipkan atau ditambahkan pada saat editing. Waktu syuting nggak ada dia. Jadi umpama ada adegan kontak senjata. Nah, pada saat syuting ini kan jauh ya, umpama dia melakukan tembakan, gitu. Gambarnya jauh. Nah, yang kita rekam juga nggak terlalu jelas, gitu. Atau pada saat syuting itu nggak ada suaranya, hanya getaran-getaran seolah-olah ada efek getar daripada tembakan gitu. Nah, suaranya akan kita masukkan pada saat editing. Suara pistol, efek ini efek semuanya. Ada lagi efek suara terbakar, kerotok. Nah, itu juga. Ada lagi sound effect kendaraan. Seperti begitulah kira-kira. Banyak sekali sound effect ya yang pada saat syuting itu tidak ada gitu.
kemudian kita masukkan pada saat editing. Itu namanya sound effect. Yang keempat adalah music illustration. Jadi ilustrasi musik, nada-nada gitu kan. Itu untuk membawa pada sebuah suasana. Ilustrasi musik. Nah, kadang-kadang juga ada namanya soundtrack, lagu gitu. Udah jadi lagu dia. Itu apa namanya? Sinetron itu SCTV ya. Itu banyak yang apa ilustrasi musiknya hanya soundtrack sebetulnya. Nah, tadi sound effect itu efek-efek umpamanya efek-efek kalau komedi ya, efek-efek ketawa gitu. Efek-efek kartun itu banyak juga. Tadi ilustrasi musik, oke. Itu tentang sound. Nah, yang terakhir tentang titling atau pemberian teks ya, atau huruf yang diperlukan untuk menambah informasi gambar. Paling tidak judul itu berupa teks, tidak bisa tidak gitu. Judul nggak mungkin hanya logo aja, gitu. Tapi dia berupa teks biasanya, atau gabungan dari itu. Grafis juga teks. Itu judul, belum lagi nanti ada titling yang berupa keterangan umpamanya. 14 letter 14 tahun kemudian gitu. Atau keterangan yang lain umpamanya ini ada tokoh berapa orang gitu ya. Film apa ya, Young Guns gitu. Ada beberapa orang di sana. Pada akhir cerita itu ada menampilkan teks cerita juga. Si ini Elliot dia mati karena apa namanya overdosis. Si ini jadi sheriff, si ini tetap jadi petani atau si ini. Nah itu titling ya, berupa teks. Pokoknya pemberian teks atau huruf itu bagian dari kegiatan editing yang harus dikuasai oleh seorang editor. Titling ini juga banyak efek-efeknya ya. Itu mempengaruhi juga. Umpamanya tak 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 seperti mesin tix. Pemilihan apa namanya font itu juga mempengaruhi ya. Kita lihat font pada film-film cowboy, biasanya dia pakai font jenisnya playbill gitu. Film-film futuristik akan menggunakan jenis font yang berbeda lagi gitu. Jadi font huruf itu juga mempengaruhi apa namanya mempengaruhi semangat atau nyawa dari sebuah film gitu. Nah itu tadi hal-hal yang harus dipahami oleh seorang editor ya. Nah menyangkut tugas kita untuk membuat film dokumenter sejarah ya, karena pertemuan kita tidak mungkin untuk apa namanya membekali kalian dengan
dengan skill-skill sinematografi yang standar gitu, maka berikut ini saya berikan beberapa link YouTube ya tentang editing. Editing ini juga yang paling sederhana yang bisa dilakukan menggunakan handphone ya. Kalau kalian syuting pakai handphone, dengan dipakai handphone juga itu jadi mudah gitu ya. Ada software namanya KineMaster. Yang lain juga banyak, ada Filmora, ada macam-macam. Tapi yang paling populer adalah KineMaster. Ini KineMaster tutorial ya. Tampilannya bakal gini, ini HP. Ini ada fitur-fitur di sini. Ya. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat link-link ini. Ini isinya tutorial bagaimana menjalankan software KineMaster. Dari hal-hal yang tadi ya kita bahas sampai titling ada di KineMaster. Cara membuat opening bumper itu juga ada di KineMaster. Di salah satu link yang saya sampaikan ini ada gitu. Dan masih banyak lagi tutorial-tutorial atau link-link yang lain ya, channel-channel lain yang membahas tentang editing yang menggunakan gadget. Ada InShot, ada Filmora ya, ada macam-macam. Nah, ke depan ya saya berharap kalian sudah mulai membuat paling tidak stock shot sudah kalian ambil ya, gambar-gambar gitu. Nah, coba kalian susun, kalian edit menggunakan KineMaster. Previewnya, hasilnya, kalau kalian mau konsultasikan dulu dengan saya juga boleh. Kirim ke saya atau lewat Pak Ilyas. Nanti dari beliau ada nomor WhatsApp saya yang bisa digunakan untuk mengirim gambar. Nanti saya akan evaluasi. Jadi dengan begitu saya berharap hasil dari kalian bisa lebih bagus ya. Kalau tidak dikirim ke saya ya saya akan menilai apa adanya yang dapat dari kalian. Karena pertemuan terakhir itu hanya hari ini ya, berikutnya adalah Minggu Tenang. Minggu Tenang itu kalian gunakan untuk betul-betul membuat dokumenter sejarah gitu. Nah, hasil dari film itu yang akan dijadikan penilaian dalam UAS. Jadi UAS kita bukan mengerjakan soal, tapi yang dinilai adalah film dokumenternya, film jadinya gitu. Kalau tidak ada film jadinya, tidak akan ada nilai untuk semester ini gitu. Karena mata kuliah ini mengacu pada hasil ya, hasil yang kalian buat gitu. Baik, demikian materi tentang editing kali ini. Nah, kalian bisa, karena keterbatasan waktu kita tatap muka ya, kalian harus cari di waktu-waktu yang lain untuk menyempurnakan pengetahuan kalian, juga skill kalian. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.